Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan berbicara kepada kita sekalian mengenai waktu tengah malam. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat ayat Alkitab yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Dan saya akan membacakan bagi kita sekalian. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, tema khotbah yang saya sampaikan kepada kita adalah waktu tengah malam. Nah, Alkitab banyak berbicara tentang waktu tengah malam. Bagaimana sikap kita dalam menjalankan pekerjaan pelayanan di waktu tengah malam ditentukan sepenuhnya oleh keputusan kita sekalian. Mari kita perhatikan beberapa yang Alkitab katakan tentang arti waktu tengah malam. Yang pertama yang perlu kita pelajari dari waktu tengah malam adalah waktu tengah malam adalah saat semua manusia terlena oleh dosa. Tengah malam melambangkan kegelapan hidup manusia yang terjerat oleh dosa. Simpson, seorang nasir Tuhan, terlelap sampai tengah malam di pelukan seorang perempuan sundal, orang Filistin, menangkap, mencungkil matanya. Ia hancur karena terlena oleh dosa. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat 1, 3 dan ayat 21, di situ memberitahukan kepada kita begini. Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia, tetapi Simpson tidur di situ sampai tengah malam. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Saudara-saudara, tengah malam melambangkan kegelapan hidup manusia yang terjerat oleh dosa. Seperti yang Alkitab yang baru saja saya baca bagi kita mengenai kehidupan Simpson, yang dimana dia terlelap di pelukan perempuan sundal. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, dosa itu begitu mengikat. Sekali bersinah, sekali berjudi, sekali terlibat di dalam narkoba, selalu ingin mengulangi perbuatan itu. Akhirnya kehancuran diri dan keluarga menimpa, bahkan kematian siap menjemput
sebab upah dosa ialah maut. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita belajar bersama bahwa waktu tengah malam adalah saat manusia terlena dengan dosa. Itu hal pertama yang saya sampaikan kepada kita. Yang kedua, waktu tengah malam adalah penghukuman Tuhan dilaksanakan. Musa diperintahkan Tuhan melepaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Firaun tidak mau melepaskan orang Israel, dan akibatnya Tuhan menghukum Mesir dengan 10 tulah, yaitu air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar pada ternak, barah, hujan es, belalang, gelap gulita, dan semua anak manusia mati. Waktu pelaksanaan penghukuman tulah ke-10, kematian anak sulung, adalah tengah malam. Di dalam Keluaran pasal yang ke-1 ayat yang ke-29, di situ memberitahukan kepada kita sekalian, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di taktanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Mesir mengalami bencana nasional. Tangisan dan kesedihan terdengar dari semua rumah orang Mesir pada saat itu. Apakah Tuhan kejam? Tidak, saudara-saudara. Hukuman Tuhan dijatuhkan karena kekerasan hati Firaun. Alkitab mencatat 5 kali Firaun mengeraskan hati, dan akhirnya Tuhan mengeraskan hatinya. Karena itu, ketika kita sudah ditegur oleh Tuhan melalui firman yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan, jangan pernah keraskan hati kita kalau itu berhubung dengan firman Tuhan. Jangan sampai Tuhan yang mengeraskan hati kita, maka kita sudah tidak punya kesempatan. Karena itu ketika kita masih punya kesempatan, masih ditegur oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, oleh anak-anak Tuhan yang lain, mari buka diri dan segera bertobat, dan jangan pernah mengeraskan hati. Seseorang yang terus-menerus mendapat teguran Tuhan tetap mengeraskan hati, tidak mau bertobat, hukuman Tuhan pasti menimpa orang itu. Tidak mungkin tidak, pasti menimpa. Jadilah orang yang taat pada firman Tuhan, agar hukuman Tuhan tidak menimpa kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, ada satu kejadian atau ilustrasi yang saya pernah dengar di Papua. Ada anak-anak muda pada malam minggu. Mereka minum minuman keras, mabuk-mabukan. Dan ketika minum keras itu selesai mereka minum, akhirnya mereka mau berpisah, pulang ke rumah mereka masing-masing. Ada yang tidur di emper toko karena sudah tidak tahu jalan pulang ke rumah. Ada yang masuk ke got, tapi ada satu orang pemuda yang tidur di teras gereja. Saudara-saudara, karena itu malam minggu dan besoknya hari minggu, maka pada hari minggu itu Bapak Pendeta datang untuk membuka pintu gereja. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Bapak Pendeta membangunkan anak muda ini. Hai anak,
Hai anak muda, bangunlah. Anak muda ini mengatakan saudara-saudara kepada Bapak Pendeta, bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Luar biasa saudara-saudara. Anak muda yang mabuk ini bangun dengan mengucapkan firman Tuhan yang diucapkan oleh mulut Yesus sendiri. Bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Bapak Pendeta ini kaget saudara-saudara, dan dia mengucap-ngucap matanya. Dan dia berkata, kalau begitu apakah engkau utusan Tuhan? Orang muda ini mengatakan saudara-saudara, seperti yang engkau katakan. Luar biasa saudara-saudara. Tetapi pada pagi hari itu, tiba-tiba patroli lewat, polisi lewat saudara-saudara. Saudara-saudara, polisi ini berpikir bahwa anak muda ini ada sementara bertengkar dengan Bapak Pendeta. Akhirnya polisi dari patroli itu, dari mobil itu, turun saudara-saudara dan memborgol orang yang mabuk ini dan kasih naik dia di dalam mobil patroli itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang dikatakan oleh orang mabuk ini? Dia mengatakan, sekarang anak manusia diserahkan di tangan orang berdosa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kejadian ini saya ingin sampaikan kepada kita bahwa kita tidak hanya sekedar tahu firman, menghafal firman, tetapi kita harus betul-betul melakukan firman yang kita hafal, bukan hanya sekedar hafal. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita belajar bersama bahwa waktu tengah malam adalah saat penghukuman Tuhan dilaksanakan. Selanjutnya saudara-saudara, waktu tengah malam adalah saat kita mengetuk pintu surga. Lukas pasal yang ke-11 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Di situ memberitahukan kepada kita sekalian. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya masakan. Ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya yang diperlukannya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, waktu tengah malam adalah saat kita mengetuk pintu surga. Ayat ini menegaskan tentang pentingnya bertekun di dalam doa. Paulus dan Silas mengetuk pintu surga pada saat tengah malam. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
Waktu tengah malam adalah saat kita mengetuk pintu surga. Ketika kita mau berdoa, waktu tengah malam, tidak ada satupun yang bisa mengganggu kita. Karena semua orang sudah pada tidur, termasuk orang rumah sudah tidur. Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, tidak ada yang mengganggu kita. Karena itu, mari gunakan waktu tengah malam untuk mengetuk pintu surga. Seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Mereka mengetuk pintu surga di saat tengah malam. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan selanjutnya saudara-saudara yang diberkati Tuhan, waktu tengah malam adalah waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-6 di situ memberitahukan kepada kita sekalian, waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sudah sangat nyata sebenarnya, saudara-saudara. Beberapa tanda yang menyatakan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali tidak lama lagi, saudara-saudara. Karena itu mari kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk kita betul-betul mempersiapkan diri kita agar ketika Tuhan datang, kita dalam keadaan yang sudah siap. Sehingga kita menjadi mempelai yang bijaksana atau wanita yang bijaksana. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita sungguh-sungguh ada di hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Rasul Paulus menyatakan dalam Roma pasal ke-13 ayat 12 sampai ayat ke-14, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sebab itu, mari kita belajar bersama untuk kita menggunakan waktu tengah malam untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Memang kita tidak tahu kapan Tuhan datang, karena dia datang seperti pencuri. Kita tidak tahu kapan dia datang, tetapi mari kita mempersiapkan diri kita betul-betul untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali, supaya kita betul-betul hidup di dalam kekudusan seperti yang diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada kita malam hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.